Terima emasku dulang, pantang pulang ku buang pukulanku, buat kau patah tulang. Baru pemanasan, kau sudah naik tensi. Kepanasan, lihat saya dapat nilai tensi. Bang, Ya, represent SOK. Kan jelo akhirnya tuh gitu. Itu. Kita cerita sedikit soal beta kemarin ya. Ya. Bagaimana kau perasaan saat di atas panggung? Atau mungkin sebelum dia panggung dulu, bagaimana kau persiapan sendiri pribadi? Untuk saya persiapan sendiri. Saya persiapan sebenarnya saya sudah persiapkan dari semenjak saya tahu saya lolos. Tapi saya persiapkan itu terkhusus buat akapela saja. Oh, akapela saja. Ya. Untuk on beatnya tuh ada misalnya saya tulis juga, tapi begitu ketika saya sampai di sini, sampai di Jayapura, terus kakak juga datang, dan di situ baru saya mulai rubah-rubah. Oh, ada perubahan lirik lagi. Lirik di saya punya harus di 1 dan 2. Lirik yang sudah ada tuh biasa latihan. Latihan. Jadwal latihan atau tiap hari latihan gitu? Tidak setiap hari juga. Saya biasa kalau mau tidur atau baru bangun tidur baru latihan. Pas betul itu betul karena saya juga lakukan itu. Jadi ya kira-kira tempo persiapan berapa lama? Itu sudah saya persiapan kira-kira kalau untuk yang round 1 kan saya sempat dulu tuh. Round 1 persiapan paling cuma 2 minggu kapan. 2 minggu karena saya betul-betul persiapkan tuh di ronde ketiga kapela. Kalau yang ronde ketiga kapela memang itu sudah lumayan masuk 1 bulan 2 bulan 1 bulan lebih lah. Oh iya, kalau saya tahu satu lawan Peng diumumkan, nah baru saya tinggal benahi terus saya riset Peng lagi, riset lagi, saya riset, baru saya tinggal pupuk tambahkan ya. Saya harus ganti, saya harus kasih kurang, saya harus tambahkan. Nah itu beberapa kali saya ketika freestyle saya dapat, saya ubah, saya kasih masuk gitu. Itu yang bikin saya selalu berubah diri juga. Latihan Jadi kata memang jadwalkan juga. iya, jadwal latihan tuh tiap sore 1-2 jam lah itu latihan. Dan saya tidak bagaimana ya, maksudnya saya tidak anggap remeh juga, karena dia punya contoh sudah ada. Raps itu jadi sudah latihan sudah tanggal 1 Juli bos latihan tiap hari, latihan di kantor, latihan di kamar mandi, latihan di rumah, di jalan tuh handset itu latihan aja terus. Bagaimana menurut Peng ketika kita terus mau hadapan? Itu memang apa? Memang dari awal juga saya tidak bisa anggap remeh kakak juga, karena dari yang saya lihat kakak video tahun lalu, menurut saya itu kakak teknik penulisan apa itu bagus kan, itu cukup bagus. Jadi saya tidak bisa remehkan itu karena kan banyak orang yang mungkin belum terlalu paham soal teknik-teknik yang biasa yang pernah kakak pakai itu. Nah, kalau untuk yang tunggu lawan, begitu apa ya? Tapi Peng sempat riset sangat tidak? Kalau untuk riset pasti riset. Ya. Pasti itu pasti sekali. Saya dengar begitu saya tahu saya dapat lawan kakak nih, saya langsung buka kakak YouTube, dengar kakak lagu-lagu, kakak single-single, dengar semua. Tidak semua sih, saya beberapa saya tuh dengar. Nah itu semakin bikin saya tidak syarat itu bikin saya rasa ini ya tidak boleh anggap remeh. Dan dengar kakak lagu, kakak teknik penulisan menurut saya itu gila sekali. Terima kasih. Nah jadi satu kesalahan itu saya lebih anggap remeh ke apa ya? Saya anggap remeh ke sapu macam saya ini siapa aja, pasti saya tidak akan gitu. Ya. Saya kayak terlalu pede gitu anggap remeh hal-hal begitu. Ya. Jadi saya latihan cuma tidak sebegitunya lah, mungkin tidak
seperti kakak Fokus. tidak sefokus itu. Nah jadi begitu aku dapat di panggung dan langsung saya gugup sekali kan. Saya gugup karena ini panggung pertama yang saya rasa besar dan audiens yang dengan audiens yang banyak dan tidak semua orang tahu saya di situ. Yang tahu paling cuma 1-2 orang. Itu jadi pressure juga buat saya, jadi tekanan sekali. Dan itu yang bikin saya kemarin jadi joke di panggung karena rasa gugup itu. Demam panggung itu pasti ada, semua orang pasti ada ya. Dan itu yang saya rasakan. Tapi untuk saya ekspektasi itu, saya taruh ekspektasi bahwa kita akan draw Time break. Itu saya juga siap. Bang saya juga siap. Itu saya taruh ekspektasi ke situ. Tapi gitu sudah balik lagi kayak tadi saya bilang, karena saya gugup itu, nah itu yang bikin. Tapi di atas panggung sempat lupa lirik. Blank sekali. Blank itu kenapa? Karena apa? Lihat penonton kah? Tidak, saya juga bingung kan. Ini bikin saya juga bingung. Kenapa di beberapa hari sebelum main, saya hafal sekali memang lirik itu yang on beat. Tapi begitu main, kenapa tiba-tiba saja yang lagi dari awal kan kakak lihat sendiri memang saya lancar tuh. Tiba-tiba di tengah macam langsung tiba-tiba freestyle. Saya bodohnya tiba-tiba blank, tiba-tiba langsung lanjut ke freestyle. Tiba-tiba bilang patah kagak putulan, itu tidak masuk dalam set. Tapi yang saya tambah blank. Yang saya dengar juga tuh apa? Pokoknya saya cuma dengar Erikson sama Jelo. Itu yang lain tuh yang saya tidak dengar. Dan itu yang bikin saya rasa saya sempat sedikit rasa putus asa waktu di panggung ketika saya joke itu. Ketika kakak bilang yang ini Erikson tuh, itu kan hasil saya riset tentang kakak tuh, tentang saya observasi kakak, dan dari situ tahu kakak pun nama Erikson. Nah itu di bagian-bagian baru itu langsung saya coba, itu saya rasa kayak bangsat sekali. Padahal bagian itu tuh bagian yang memang lebih personal gitu sasarannya. Lebih personal, lebih ke saya lah. Lebih ke saya. Yang dari sebelumnya yang memang saya lancar tuh, itu yang umum lah. Itu serangan buat tidak terkhusus gitu. Tapi yang begitu masuk yang memang khusus buat kakakku yang memang saya siapkan betul-betul, malah hilang itu yang bikin saya sedikit rasa putus asa sedikit di panggung. Tapi memang saya kalau sudah begitu pasti otomatis keluar freestyle. Dan itu karena saya sudah jarang freestyle tuh, saya sudah jarang freestyle sekali. Jadi bikin saya freestyle mendadak begitu tuh langsung macam perbandingan jauh sekali, tiba-tiba jatuh sekali gitu, jadi jelek sekali. Itu bikin saya tambah down. Sama, saya juga lupa lirik juga. Cuma ada yang saya freestyle, ada yang saya pakai set, dia bukan di bass itu tapi di posisi itu, tapi dia di posisi lain, saya ganti dia. Nah, saya freestyle itu di ronde kedua. Ronde kedua berubah 8 bar. 4 bar pertama saya hafal, 4 bar kedua saya tidak hafal. Nanti ronde kedua aku saya balas lagi. 4 bar pertama saya hafal, 4 bar kedua saya lupa. Nah itu yang saya freestyle. Nah terus akapela juga, akapela sama yang bersih, murni, tidak cok. Nah terus itu yang saya senang sekali karena latihan saya memang betul usaha tidak mengkhianati hasil kan. Latihan terus akhirnya, dan memang saya tidak anggap remeh, tapi lihat dari komentar-komentar di Papua Baribut Instagram tuh, saya sempat ragu juga dari showroom. Jadi tapi itu saya niat dengan latihan tuh, usaha. Dan memang ketika pas lihat kau juga saya sempat merubah lirik, tapi saya yakin
nanti saya lupa sendiri sarung tuh ada usah diri sendiri Itu rubah-rubah lirik lagi tuh aduh. itu yang tadi saya bilang, saya anggap remeh sapu diri. Jadi bukan anggap remeh sapu diri, maksudnya anggap remeh apa, gimana ya, anggap remeh latihan gitu. Jadi saya rubah diri dengan penuh keyakinan bahwa saya akan apa. Padahal ya, itu sudah Lirik yang personal ada. ada. Itu bunyinya bagaimana, saya penasaran sekali. Ini ujung pukul ujung, kepala burung, siap makan rusa, kota kurung meja murung, kosa tusuk, kopu tanduk, sakas rusa. Iya. Kalau di Dragon Ball, Frieza Kasancur planet Namek. Tapi di Sorong, banyak yang support saya, sampai saya jadi super saya untuk datang bantai Namek. Gitu, Kak. Saya pas itu juga pas kan. Sebenarnya itu sempat keluar kan, tapi saya rasa itu Kurang ya. kurang, maksudnya tidak sesuai apa yang saya, karena terburu-buru tuh. Sama. Jadi orang juga pasti terdengar baik-baik juga. Maksudnya orang tidak dengar langsung tangkap juga. Saya keluarkan buru-buru karena gugup tuh. Tapi bagaimana untuk tahun depan? Untuk tahun depan pasti saya akan kembali ke Jayapura dengan persiapan yang jauh lebih matang dari tahun ini pasti. Amin amin. Nah, saya juga persiapan lebih baik lagi dong. Begitu. Terus ya intinya mulai dari sekarang kita kalau contoh macam pengen gugur di 16 besar, mungkin tahun depan bisa naik, intinya ada perubahan tuh karena kan Peng sudah ada pengalaman di 2025 atau begitu. Jadi mungkin Peng ada pesan kah? Pesan apa pesan? Martabak satu. Aduh, terapa kita telur. Martabak dulu saya. Jadi, kalau ada saya juga mau. Datang kan tahun depan. Pele martabak dulu lagi pele. Kepala burung akan makan habis. Asam. Pas juga. Apa ya? Pesan? Ntar ada apa kan? Intinya nanti tahun depan semoga kita ketemu lagi. Siap. Semoga saya tembus, semoga Peng juga tembus, bisa berkompetisi lagi tuh di Barcode Big Party 2026. Siap. Amin, itu harus pasti. Terima kasih banyak. Saya bisa belajar banyak hal dari kakakku, dari segi penampilan di panggung dan juga dari yang sharing-sharing begini. Saya belajar banyak sekali kan. Bicara-bicara penampilan juga, kok penampilan juga bisa bunuh lawan. Jadi ya, untuk kedepannya kita lanjut. Terima kasih untuk Peng, kasih banyak ilmu yang dari kakak tidak tahu, akhirnya oh ternyata begitu ya, ternyata begitu. Segala yang negatif, yang buruk-buruknya ya pasti tinggal aja sudah ya. Tinggal nanti kita eksekusi di 2026. Oke, begitu kak Peng. Siap. Thank you. Thank you.